Halo semua, saya ucapkan selamat datang dan mari mendengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu. Satu hal yang membuat telinga ini harus saya buka lebar-lebar adalah rasa penasaran. Siapa calon wakil presidennya Ganjar Pranowo? Beredar banyak nama yang saya suka, tapi dari sekian banyak nama itu, nama yang paling tertinggi dibicarakan adalah dua nama, yaitu Profesor Mahfud MD dan Ridwan Kamil. Saya fokus dulu pada yang pertama, yaitu Mahfud MD. Profesor Dr. Mahfud MD yang sekarang menjabat sebagai Menko Polhukam ini usianya sudah 66 tahun. Beliau pengalamannya seabrek-abrek, mulai dari pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, juga sebagai guru besar, pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Menteri Kehakiman dan HAM, anggota DPR RI, dan banyak lagi sebelum akhirnya menerima lamaran Presiden Jokowi sebagai Menko Polhukam. Jangan tanya deh tentang hukum sama Profesor Mahfud MD, karena pasti akan dijawab tuntas. Udah ngelotok di otaknya soalnya. Ada kisah yang membuat Profesor Mahfud MD namanya sering dibicarakan. Yaitu pada Pilpres 2019 dia diisukan sebagai calon wakil presidennya Jokowi. Dan itu bukan hanya isu. Bahkan Profesor Mahfud MD sudah bersiap diri untuk menjadi calon wakil presiden pada waktu itu. Sampai akhirnya akrobat politik menyingkirkan dia pada menit-menit terakhir dan menjadikan Kiai Haji Ma'ruf Amin akhirnya menjadi wakil presiden. Kalau ingin fokus pada pemberantasan korupsi di Indonesia, Profesor Mahfud MD lah sosok yang paling tepat untuk mendampingi Ganjar. Ibaratnya dalam sepak bola, Ganjar menjadi striker yang akan menggolkan visi dan misi negara, sedangkan Profesor Mahfud MD menjadi back yang akan mengawal semua visi dan misi tadi dari para koruptor. Pengalaman Profesor Mahfud MD dalam berbagai kementerian, birokrasi, juga pendidikan, itu sangat berguna untuk Ganjar memimpin negeri ini ke depan. Sedangkan yang kedua adalah Ridwan Kamil. Ridwan Kamil adalah mantan gubernur Jawa Barat, seorang arsitek yang selama 5 tahun memimpin pembangunan di Jawa Barat. Fungsi Ridwan Kamil kalau dia menjadi calon wakil presiden Ganjar adalah merebut suara di Jawa Barat yang sekarang ini dikuasai oleh Prabowo dan Anies Baswedan. Suara Ganjar di Jawa Barat itu memang lemah sekali karena Jawa Barat dikuasai oleh PKS dan kawan-kawannya. Dan dengan masuknya Ridwan Kamil, maka setidaknya potensi suara sekitar 20% bisa didapat dari Jawa Barat. Provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia, sekitar 49 juta penduduk. Pertanyaannya nih, Ridwan Kamil kan Golkar. Sedangkan Golkar secara resmi sudah mendukung Prabowo. Apa mungkin Ridwan Kamil jadi calon wakil presidennya Ganjar? Bisa saja. Tahun 2014 juga Golkar terpecah dua ketika partainya sendiri secara resmi mendukung Prabowo, tetapi kadernya Yusuf Kala malah menjadi calon wakil presidennya Jokowi. Buat Golkar, partai pragmatis itu, main dua kaki di dunia politik itu bukan hal yang tabu. Apalagi Golkar itu isinya banyak pengusaha yang mengutamakan konsep ada di kekuasaan lebih aman daripada menjadi oposisi. Nama Mahfud MD dan Ridwan Kamil dengan segala kekurangan dan kelebihan mereka dengar-dengar sudah ada di kantong Bu Megawati. Inilah kelebihan PDI Perjuangan. Ketika partai lain masih sibuk memposisikan diri mereka, PDI Perjuangan adalah satu-satunya partai yang stabil, yang sebenarnya secara nyata nggak perlu berkoalisi dengan siapapun untuk bisa mencalonkan presiden. Sehingga mereka lebih punya banyak waktu untuk menyiapkan diri di dalam kompetisi. Nah, pertanyaan selanjutnya. Siapakah calon wakil presiden di mana Ganjar itu nyaman bekerja sama dengan dia? Kemarin, foto-foto Ganjar viral sedang berbincang dengan Profesor Mahfud MD di sebuah taman. Bisa jadi itu sebuah sinyal bahwa Ganjar nyaman bekerja sama dengan Mahfud MD.
Tetapi ada satu teori lagi yang menarik, bahwa perbincangan Ganjar dengan Profesor Mahfud MD itu bisa jadi adalah sebuah strategi untuk memanas-manasi Ridwan Kamil yang sampai sekarang masih berdiri dua kaki. Apalagi sesudah foto Ganjar dengan Profesor Mahfud MD itu viral, Gerindra langsung membuat konferensi pers bahwa Ridwan Kamil termasuk salah satu kandidat calon wakil presidennya Prabowo. Ridwan Kamil memang ada di posisi yang paling rapuh saat ini. Karena dia ada di persimpangan jalan. Apakah mau nyagup untuk kedua kalinya di Jabar, di mana potensi menang dia itu sangat besar, atau ambil resiko jadi calon wakil presiden, di mana bisa jadi dia kalah. Atau malah di saat terakhir, kedua kandidat calon presiden gak ada yang milih dia jadi calon wakil presiden. Oke, teman-teman, Bapak Ibu semua, demikianlah cuplikan videonya sebagaimana sudah kita dengarkan bersama penjelasan dari Mas Denny Siregar. Dan selain dari nama-nama yang tadi diuraikan oleh Mas Denny Siregar, yaitu Mahfud MD dan juga Ridwan Kamil, beberapa waktu belakangan sebenarnya juga sudah muncul nama-nama baru, yaitu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani dan juga Menteri PUPR yaitu Pak Basuki. Dan beberapa waktu belakangan ada kemudian penilaian-penilaian bahwa kedua tokoh ini yaitu Bu Sri Mulyani dan juga Pak Basuki cocok dan punya potensi juga untuk mendampingi Ganjar Pranowo sebagai cawapres. Bahkan dalam pemberitaan dikatakan adu rekam jejak Basuki Hadi Mulyono versus Sri Mulyani dinilai cocok jadi cawapres Ganjar ya. Punya kemampuan mumpuni, Basuki Hadi Mulyono dan Sri Mulyani dinilai cocok untuk mendampingi Ganjar Pranowo sebagai cawapres pada Pilpres 2024 nanti. Jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu semuanya, ini memang menarik ya. Selain daripada namanya Pak Mahfud MD yang kemudian menjadi ramai sekali dibicarakan, dan betul memang Pak Mahfud MD ini juga sosok yang luar biasa ya, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Denny Siregar. Demikian pula dengan Ridwan Kamil ya, karena Ridwan Kamil adalah gubernur di Jawa Barat ya beberapa waktu belakangan, dan itu yang kemudian dinilai orang-orang ini punya potensi juga karena dari segi popularitas mereka cukup dikenal ya di kalangan masyarakat, apalagi di daerah mereka sebelumnya menjabat ya, terutama dalam hal ini adalah Ridwan Kamil. Karena sebelumnya dia adalah seorang gubernur, jadi di daerah Jawa Barat terutama pastinya seluruh masyarakat Jawa Barat sangat mungkin sekali sudah mengenal siapa Ridwan Kamil karena sebelumnya beliau adalah gubernur di situ. Lalu kemudian mengenai Pak Mahfud MD, beliau juga sudah cukup terkenal sekali di Indonesia, apalagi beberapa waktu belakangan nama Pak Mahfud MD ini kerap kali muncul dalam banyak pemberitaan terkait dengan hal-hal yang menarik perhatian publik. Ya, tetapi selain daripada dua tokoh ini, dua nama tersebut, juga tidak kalah penting nama dari Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani dan Menteri PUPR juga menarik perhatian publik karena sebagaimana semua kita tahu ya bahwa Menteri Keuangan yaitu Bu Sri Mulyani ini adalah salah satu menteri yang diakui oleh dunia terkait dengan kemampuannya, terkait dengan potensinya selama menjadi Menteri Keuangan terutama di masanya Pak Presiden Jokowi. Demikian pula dengan Pak Basuki ya, beliau terkenal oleh karena kinerjanya yang luar biasa terutama terkait dengan ya perwujudan dari program Pak Jokowi mengenai pembangunan infrastruktur. Nah, ini juga yang luar biasa teman-teman, dan apalagi beberapa waktu belakangan Pak Basuki ini juga kerap kali menarik perhatian publik oleh karena sikapnya dan cara hidupnya yang sangat sederhana. Bahkan dalam beberapa event penting ya beberapa waktu yang lalu ya, beliau ini muncul sebagai seorang fotografer teman-teman ya Bapak Ibu semua. Jadi itu sering sekali menarik perhatian masyarakat bahwa ini sosok yang sederhana, sosok yang sangat mirip-mirip sekali dengan Bapak Presiden Jokowi ya. Lalu kemudian Sri Mulyani Basuki Hadi Mulyono dinilai pantas mendampingi Ganjar ya. Jadi ini memang teman-teman Bapak Ibu semua, bukan hanya satu pemberitaan yang kemudian mengabarkan mengenai kemungkinan besar mereka cocok, kemungkinan besar mereka berpotensi untuk mendampingi Ganjar, tapi sudah banyak sekali pemberitaan-pemberitaan dalam beberapa media yang menilai bahwa baik Pak Basuki maupun Bu Sri Mulyani ini juga punya peluang dan sangat mungkin sekali dan sangat cocok sekali untuk mereka bisa menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo. Nah, memang beberapa waktu belakangan nama yang kemudian cukup menarik perhatian publik terkait dengan cawapres ini adalah capres Ganjar Pranowo ya. Jadi namanya Pak Ganjar ini menjadi ramai sekali nih dibicarakan di publik ya, terutama pembahasan mengenai siapa sebenarnya nantinya yang bakalan dipilih
menjadi capresnya Ganjarnya. Tentu ini kan akan ada komunikasi-komunikasi politik ya, baik dari Ganjar dengan Bu Mega ya, dengan partai koalisi. Seperti apa nantinya tentu kita akan lihat selanjutnya bagaimana teman-teman. Tapi di publik inilah kemudian nama-nama yang sudah ramai sekali dibicarakan. Mahfud MD, cawapres kuat pendamping Ganjar ya. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi memang ada juga pembahasan terkait dengan harta ya. Jodoh Ganjar di Laci Mega, Mahfud atau Ridwan Kamil. Nah, dalam pemberitaan ini diberikan clue ya, kira-kira siapa ini, apakah Mahfud MD ataupun Ridwan Kamil, karena memang beberapa waktu belakangan yang namanya ramai itu ya, yang paling berada di teratas itu ya, yang posisinya paling banyak dibicarakan memang dua tokoh ini. Selain daripada nama-nama yang tadi, sebenarnya beberapa waktu belakangan juga ada nama dari Sandiaga Uno ya, ada nama Sandiaga Uno, juga ada nama Erick Thohir ya. Jadi sebenarnya sudah banyak sekali tokoh-tokoh yang dianggap berprestasi, yang disebut-sebut sangat mungkin dan berpotensi untuk mendampingi Ganjar pada Pilpres 2024 nanti sebagai cawapres ya. Lalu kemudian dalam pemberitaan yang lain juga diuraikan mengenai menakar peluang Mahfud MD jadi cawapres Ganjar. Nah, sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Mas Denny Siregar, memang kalau kita bicara terkait dengan prestasi dan pengalamannya Pak Mahfud MD ya, tentu itu sudah tidak diragukan ya, karena beliau sudah sangat berpengalaman, sudah bertukar-tukar berganti-ganti posisi ya dalam pemerintahan, baik di legislatif, di yudikatif maupun di eksekutif. Beliau sudah pernah semuanya merasakan. Jadi tentu dari segi kemampuan kepemimpinan, dari segi kemampuan memahami hukum ya, beliaulah pasti sudah luar biasa dalam hal seperti itu teman-teman. Tetapi sebenarnya yang sedang dibutuhkan hari ini bukan hanya pemimpin yang punya kinerja baik, bukan hanya pemimpin yang sudah punya pengalaman luar biasa dalam pemerintahan, tetapi terutama mesti punya hati ya, mesti punya hati yang baik untuk benar-benar bekerja bagi kepentingan rakyat Indonesia, supaya keberadaan mereka nantinya kalau misalnya nanti mereka menang ya, mereka benar-benar serius untuk melayani masyarakat ya. Karena sebagaimana semua kita tahu Bapak Ibu ya, biasanya hal-hal yang kerap kali disampaikan ini kan, menjadi pejabat tujuannya adalah mensejahterakan rakyat, melayani rakyat dan segala macamnya. Tetapi kan tak selalu ya apa yang dikatakan pada masa-masa kampanye itu terrealisasi ketika menjadi pejabat ya. Tidak selalu seperti itu teman-teman. Bahkan beberapa waktu belakangan juga seperti tadi disampaikan oleh Mas Denny Siregar ya, terkait dengan situasi adanya korupsi di bangsa di Indonesia, memang ini juga membutuhkan perhatian ya, dan tentu ini juga dibutuhkan sosok-sosok yang bakalan nantinya memberikan perhatian terkait dengan hal itu. Lalu kemudian juga ada pembahasan mengenai nama Ridwan Kamil hingga Mahfud masuk bursa cawapres Ganjar. Sudah dibahas Megawati dan para ketum koalisi. Nah, ini dia teman-teman ya, Bapak Ibu semua. Dikabarkan di sini sudah dibahas ya, seperti apa pembahasan dan bagaimana keputusan dari para tokoh ini, baik dari Bu Mega maupun dari para ketum koalisi lainnya, dan juga termasuk Ganjar, karena ini tentu akan didiskusikannya apakah Ganjar akan cocok dengan sosok-sosok itu ataukah bagaimana. Nah, ini nantinya akan kita nantikan Bapak Ibu ya teman-teman semuanya, karena ini waktunya sisa sedikit lagi ya. Sudah tidak lama lagi akan dibuka ya pendaftaran capres cawapres ya. Jadi memang setidaknya ya beberapa waktu sebelum ada pembukaan pendaftaran ya harus sudah ada nama ya. Mungkin nanti pengumumannya bisa lah ya. Mungkin beberapa jam sebelum pendaftaran pun bisa saja diumumkan ya. Tetapi kan setidaknya mereka pasti sudah adalah pilihan-pilihan yang dikategorikan nih, inilah yang paling cocok ya. Bertemu Ganjar Pranowo, Mahfud MD ngaku tak ada bahas cawapres. Nah, memang ini penjelasan dari Pak Mahfud MD terkait dengan ramainya pemberitaan, tetapi itulah politik Bapak Ibu ya, kita nggak tahu nantinya ya, dinamika kan masih sangat terbuka sekali terkait dengan hal seperti ini. Tapi terus kita doakan yang terbaik untuk situasi politik, situasi demokrasi di bangsa kita Indonesia, agar semuanya bisa berjalan dengan baik dan semuanya bisa mendatangkan kesejahteraan, semuanya bisa mendatangkan kebaikan bagi bangsa kita Indonesia. Salam sejahtera bagi kita semua.